Luar biasa sekali ya energinya ini ya. Oke. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Bagi kami para orang tua, kami bersyukur sebab Tuhan boleh berikan kami kepercayaan melalui anak-anak kami. Berikan kami hati-Mu Tuhan, untuk kami mengasihi anak-anak kami seperti Tuhan mengasihi mereka. Berikan kami pikiran-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti anak-anak kami. Kami tahu itu bukan hal yang mudah, tapi kami juga tahu bahwa Tuhan yang berikan kami kekuatan. Hari ini kami datang Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu sebab Kau yang layak. Terima segala kemuliaan. The goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have seen of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out with me. Your goodness is running out, it's running out with me. My life laid down, I surrender, I give you everything. Your goodness is running out,
the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Indeed, Lord, we thank you for your goodness, for your kindness, for your love that fills each and every one of our days here on earth. We thank you for your goodness, for your grace, for your mercy that have allowed us to be here this morning. As we start the new academic year, as our students come back, the staff, we just want to pray, Lord, for a fruitful 2023-2024 academic year here at Wesley Pelita Bangsa School. We want to commit to you today's parents' orientation event. We want to pray that you may prepare our hearts, our mind, Lord, as we come to hear old things, new things, updates, changes, and as well through the parenting seminar that we'll be having this morning. That Father, may this session be a session where we can prepare ourselves for the next 1 year of schooling for our children here in the school. And prepare our hearts as well for students this morning. That Lord, whatever they hear may be of use for the schooling time here at Wesley. Thank you, Jesus. May the Holy Spirit lead us from the beginning till the end of this event. In Jesus' precious name we pray. Amen. Please be seated. Silakan duduk. Shalom. Good morning, students, parents, friends, guests, and as well, of course, staff. Welcome back to the new academic year. Are we looking forward to it? Say yes if you're looking forward to it. Okay, the rest of you go home. Session done. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini. Pagi sampai mungkin siang ya. Untuk menghadiri acara orientation kami. Jadi pagi ini kami akan menginfokan mengingatkan kembali beberapa peraturan-peraturan sekolah dan juga mungkin akan update beberapa perubahan-perubahan di akademik di tahun ajaran baru ini 2023 dan 2024. Students, welcome back. Today you will find out who your new friends are, if there are any new friends. You'll find out who your new supervisors are, and you'll also find out where your new learning center will be. May I have the slides on, please? Thank you. While waiting for the slides to be on, how's your holiday, students? Anyone with thumbs down? I saw one there. What happened? Okay, I can't hear you, but tell me later, okay? I'd like to know, why is your holiday not so good? All right, this orientation day today, we'll start off with a few rules and regulations, class composition, and then we're followed by PTA section, where we'll be introducing to you our Parents and Teachers Association. And as well, we'll close off this orientation with a seminar, parenting seminar, with the title, Touching Heart, Changing Mind. I'd like to start off with, of course, the school's vision and mission. Right, this is our vision. We aim to provide quality education with solid foundation and knowledge
character, and faith for a lifetime of learning. Our vision is that we try to enable students to acquire knowledge, to build their characters, to nurture their faith in an environment where it's interactive, whereby we have a strong partnership between teachers, parents, and of course, the community. Now, we can only achieve this if we can work together as a body of Wesley Pelita Bangsa School, where we can work together as parents, students, and of course, school. Education cannot stand by itself. Education is a commitment of three parties: students, parents, and of course, school. We have core values here that we try to instill, that we try to run here from day to day. We highly values love, integrity, courage, and respect, where we're hoping that everybody will be loving one another just like Christ has loved us. Remember the great commandment: first love your God and then love your neighbor as you love yourself. We'd like everyone here, including students, to have the character of integrity, whereby everything they do hopefully will be filled with integrity, based on integrity. They have the courage to try new things, and they have respect for one another. Difficult values to have, to live by, but I believe it is not impossible if we work together. Inilah nilai-nilai yang kami adakan di Wesley, dan hanya akan bisa tercapai jika ada kerjasama antara murid, orang tua, dan sekolah. Amin. Waduh, aminnya cuma 2. Have we not had breakfast yet? No? Okay. All right, our agenda for the day. We're going to go through a bit of the school guidelines. Not a bit, some of the guidelines. We're going to also have a section where we introduce all the stuff, the new stuff and the old stuff of Wesley Pelita Bangsa School. We're going to also tell you a little bit about the class composition, and we're going to close it up with a Q&A, just a simple short Q&A. May I have the next slide, please? Next one. Okay, we're going to start with number 1, school guides. Next. This is a school hour. Ya, jam sekolah kami di sini dimulai jam 8 pagi untuk anak-anak kelas bawah. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau foto, ntar kami kirim yang ini aja ya ke grup, ke blast, WA. Jadi memori HP-nya dihemat aja untuk ntar foto bersama sama saya di bawah. Slide-nya soalnya banyak. Jadi jam sekolah dimulai jam 8 untuk kelas bawah, 7.30 untuk kelas atas, dan selesainya jam 2 untuk semuanya kecuali kelas faith, itu jam 12.30 siang. Ya. Jadi kalau anak Anda kelasnya ada di bawah, jam sekolah dimulai jam 8. Kalau kelasnya ada di atas berarti mulai jam 7.30. Kelas bawah mulai jam berapa, Bu? Bagus. Berarti masih fokus ya? Oke. Selesai jam berapa? Kelas atas? Jam 2. Jemputnya jam berapa? Itu nggak bisa jawab ya, nggak apa-apa. Kita belajar disiplin ya Bapak Ibu. Kasihan juga kadang-kadang anak bengong ya, melihat ke langit, menghitung jam dan menit. Kapan Papa datang jemput? Ya untung masih ada teman-teman seperti Mr. Maula yang bisa ngajak main kadang-kadang ya. Saya ngajak ngobrol, tapi kasihan lah mereka mau ketemu Papa Mama kan. Jadi kita belajar disiplin tahun ini, diusahakan untuk menjemput anak-anak Anda ya tepat waktu, kalau bisa telat-telat ya bolehlah. Oke, next. Nah ini mungkin beberapa orang tua baru belum tahu ya. Tardy and early dismissal. Oke, jadi murid-murid yang kelas bawah mulai jam 8
berarti mereka sudah harus tiba di sekolah paling telat jam 8. Oke. Kelas atas jam 7.30, berarti mereka sudah harus di sekolah jam 7.30. Artinya 7.30 itu di depan kelas ya Bapak Ibu, bukan di ujung pagar ya. Oke, jadi kalau merasa ini kayaknya jam 7.30 tapi masih di pagar, berarti sudah telat. Bagi anak-anak yang telat, diminta untuk mengisi yang namanya tardy slip ada di bawah dan ditandatangani oleh orang tua maupun driver. Kalau memang datangnya yang diantar bukan orang tua. Oke, tanpa tardy itu anak-anak akan dilarang masuk ke kelas. Oke. Kecuali 1-2 case yang dimana memang jam tertentu itu mungkin ada doctor's appointment yang rutin. Mungkin terapi rutin jam 8 pagi gitu ya, setiap hari Kamis atau setiap hari Selasa, setiap hari Jumat. Itu sudah dikomunikasikan ke sekolah dan itu berarti tidak tardy. Tapi kalau janjian macet setiap hari, orang tua telat bangun setiap hari, supir datang telat setiap hari, itu bukan janjian, bukan alasan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita mau anak-anak kita disiplin, bangun pagi on time, kita juga harus bangun pagi on time. Ya, jadi kerjasama dan anak-anak hanya diizinkan untuk telat sampai 4 kali per 1 bulan. Oke. Bukan per minggu ya, per bulan 4 kali, ke-5 kali artinya anak-anak hari itu cuti bersama sama ibu atau bapak. Oke. Ini kami mau mencoba mendidik anak-anak sih, lebih disiplin. Ya, jadi konsekuensinya adalah kalau telat 4 kali, ke-5 kali, kalau masih macet gitu ya di tol, macet di Muara Karang atau masih di Kopitiam di Muara Karang dan sudah jam 8.05, sudah lanjutin aja kuitiaunya. Jangan lupa dikirim 1 ke saya. Karena biasa saya belum sarapan kalau jam 8 pagi itu. Oke Bapak Ibu, jadi sebulan hanya boleh telat 4 kali ya. Oke students, you're only allowed to be late 4 times. Ini ada anak-anak kami yang gak ngerti bahasa Indonesia, jadi saya ulang lagi. You're only allowed to be late 4 times in 1 month. You should be in front of your class by the time the bell rings. Okay? So if you're in the 2nd floor learning centers, if it's 7:30 you're still at the gate or in the car, you are considered late. Okay? Now if you have the habit of coming early and then sit in the car, breakfast, sleep, do your paces and all that, please make sure you get out of the car before 7:30, which means 7:28, leave the car, walk to the building, be at your learning center by 7:30. Okay? So no reasoning, no excuse. Sir, I was in a parking lot since 6 o'clock in the morning. That's your problem. Why did you not come out of the car? Okay? Remind your parents too, okay? Their duty is to discipline you and it is also your duty to discipline them. So if you're late because of them, you still be tardy. Okay? Only 4 times in a month, right? And we go by the Wesley time, okay? Not your clock, your watch, not your phone time, not your car time, okay? It is a time of Wesley Pelita Bangsa. Okay? Next. Bagi orang tua yang mungkin mau ada kebutuhan untuk anaknya diajak ke dokter, misalnya ya, check up, sakit, mungkin apapun itulah terapi dan lain-lain. Kalau akan lebih dari 30 menit, artinya kalau kelas bawah jam 8.30 paling telat, kami minta untuk anaknya diliburkan saja. Ya. Misalnya gini, dokter appointment-nya itu di rumah sakit dari jam 8 sampai jam 9.30. Atau mungkin perlu foto paspor ya, buat bikin paspor mau jalan-jalan kan ntar ya, Desember. Itu kami minta untuk anak-anaknya diliburkan saja kalau memang telatnya lebih dari 30 menit. Kenapa? Karena ini satu juga anak-anak sudah miss beberapa kegiatan yang mungkin sudah dijalankan di pagi hari. Ya anak-anak juga pemanasannya tidak ada. Kami kan pagi ada morning exercise ya. Ya ada doa, ada renungan, ada announcement dan lain-lain. Pembagian paces. Jadi diminta kalau memang ada rencana untuk misalnya ke dokter, ke imigrasi,
Apapun itulah, kalau telatnya lebih dari 30 menit kami minta untuk anak-anak diliburkan saja. Oke. Kemudian bagi orang tua atau suster atau driver yang mau menjemput anaknya lebih cepat daripada jam pulang, which is jam 2 atau 12.30 kalau faith class, diminta untuk ke kantor dulu dengan Mr. Maula, admin kami, dan minta early dismissal form untuk diisi. Setelah diisi, kemudian anaknya akan dijemput oleh Mr. Maula dari learning center, dari kelas, dibawa keluar, baru orang tua silakan membawa anaknya pulang. Oke. Dan biasa early dismissal itu mungkin setengah jam sampai 1 jam ya Bu, Bapak. Kalau mau jemputnya lebih cepat 5 menit, saya rasa tunggu saja ya. Karena isi form aja udah 5 menit. Isi formnya 5 menit, narik anak 10 menit, telat juga ntar keluarnya jam 2.15. Ya, jadi kalau mau early dismissal, saya sarankan jangan jam 1.55. Itu menurut saya nggak ada gunanya. Ya, kalau mau tanggung-tanggung, kalau mau ya sekalian aja jam 12, jam 1. 1.55 itu tanggung banget Bapak Ibu. Pernah ada orang tua jam 1.50 telepon, saya mau jemput anak gitu, mau early dismissal. Dia masih di jalan sih, 2 menit lagi sampai gitu, 1.52. Belum anaknya beres-beres, belum isi form, belum tanda tangan, belum ini itu, belum ke toilet. Sampai ke mobil jam 2 juga, jadi tetap on time keluarnya. Oke, jadi diminta kerjasamanya untuk, ya coba kita perhatikan jam-jam inilah ya. Students, if you have early dismissals, not at 1:55, because it will take you a few minutes to prepare anyway. And by the time you leave your learning center, it will be 2 o'clock, right? So let us not waste paper, and let us just arrange with our parents so that we can be picked up on time. Otherwise, early dismissal means usually half an hour, 45 minutes, 2 hours earlier. Okay, that's called early dismissal. If you're sick, if you're not feeling well at 11 o'clock, that's called early dismissal. Okay? But if parents were here at 1:55, wanted to take you home, I would just suggest them to just wait for another 5 minutes. The bell rings and then you go. Okay? And also be reminded that if you have been dismissed and you have nothing important to do, go home, spend time with your parents, okay? I know you love your friends and you love us so much that you don't want to go home, but still, spend time with your parents, right? They are your parents after all. Okay? So, if you're going to be late to school, maybe because you want to, I don't know, you have a doctor's appointment. If it's more than 30 minutes late, I would suggest you just take a day off. Okay? So don't come into school at 10 o'clock because you have doctor's appointment in the morning. Right? You've missed a lot of things already. It's going to mess up your schedule. Okay? Thank you, Ethan, for giving me the thumbs up. Next. Diary, paces, school uniform. As usual, you will not be allowed into the learning center if you forget any one of those. Okay? Diary, paces, wrong uniforms. You will not be allowed into the learning center until that is sent to you. Bapak Ibu, tolong diingat ya, agenda, diary, paces, seragam. Ya, terutama diary dan paces yang sering lupa. Mohon diingatkan kembali pagi-pagi untuk anak-anak membawa paces dan diary mereka untuk ke sekolah. Kalau tidak, mereka tidak akan diizinkan masuk. Oke. Biasanya sih kalau saya nanya, alasan nomor 1 adalah, mau tebak? Hadiahnya kue sus. Alasan pertama apa? Mommy didn't put it in for me. Suster nggak masukin tadi pagi, jadi saya nggak tahu masuk apa enggak. Sampai ke sekolah baru sadar, pacesnya nggak bawa, diary nggak bawa. Alasan kedua baru, aduh saya lupa. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu, kita juga membantu mendisiplin anak juga. Kalau perlu bikin checklist 1 di pintu, entah pintu rumah, pintu mobil, pintu kamar. Checklist, diary, cek, paces, cek. Seragam, cek. Senin, Selasa, Kamis, seragam putih biru seperti ini.
May I get you to stand up, please? Yes. Ya ini seragamnya, bisa lihat nggak ya? Come up here, come up here. Oke, ini seragam ya, Senin, Selasa, Kamis ya. Ya kalau cowok nggak pakai rok, oke. Cowok yang masuk sekolah pakai rok kita kirim pulang. Oke. Hari Rabu atasannya batik, bawah terserah. Tapi tetap sopan ya, thank you. Dan Jumat baju bebas tapi bebas sopan. Oke, jadi checklistnya kalau Senin, Selasa, Kamis seragam, kecuali belum ada, ya itu berarti baju bebas. Tapi kalau sudah ada seragam, pakailah seragam. Oke. Rabu batik, jangan ntar Selasa batik ya. Terus nggak dikasih masuk salah seragam. Sir gimana sih sekolah? Kok gitu aja? Ya ini kan dari hal kecil ya. Kalau dari hal kecil aja kita nggak bisa disiplin anak, nggak bisa ngelatih anak. Tunggu ntar proyek gede udah telat. Oke? Amen? So remember, diary, faces and uniform. Oke, next. Peralatan untuk ekskul, kadang-kadang anak-anak diminta ya bawa gitar, bawa pianika, bawa apa lagi ya? Pernah bawa panci kayaknya ya. Pisau gitu ya, buat buah, buat home economics. Mohon Bapak Ibu kerjasamanya juga untuk malam sebelumnya baca dulu dari, kita kan biasa sebelum tidur doa ya. Amin? Enggak semuanya doa nih berarti, enggak amin, aminnya enggak kenceng. Sebelum tidur, sebelum kita berdoa cek dulu dari anak-anak. 1, sudah tanda tangan atau belum? 2, biasanya ada pesan-pesan sponsor dari supervisor di kelas. Oke, tolong dibaca. Dan kalau ada permintaan misalnya bawa gitar besok, bawa pensil warna, bawa buah, ya mohon kerjasamanya untuk diingatkan anak-anak. Oke, yang tidak membawa peralatan untuk enrichment class tidak akan diikutsertakan dalam kelas tersebut. Oke? Next. Staff introduction, next. Inilah staff-staff yang di luar kelas. Ya, jadi ada Miss Priscilla sebagai wakil. Miss Priscilla. Kami ada bagian finance, Miss Yuni. Miss Yuni adalah yang biasanya keluarin tagihan-tagihan sekolah. Ya, jadi lebih bayar, kurang bayar biasanya Miss Yuni yang pusingin. Kemudian ada Miss Claudia. Miss Claudia juga bagian finance, tapi lebih ke behind the scene. Ya, biasa stok buku juga dia yang bantu urus dan juga seragam. Kemudian ada admin kami, Mr. Maula. Ingat ya Bapak Ibu, Mr. Maula, bukan Miss Maula ya. Karena kadang-kadang Mr. Maula menerima WhatsApp yang sangat cantik, thank you Miss untuk informasinya. Dia bingung Missnya siapa ya. Oke, ini masih 100% laki-laki kok. Mr. Maula yang biasa pegang WhatsApp admin, dan juga dia yang biasa menerima telepon dan juga biasa blasting, entah itu pengumuman, Google Form dan lain-lain, biasanya Mr. Maula. Oke, dan dia biasa standby di sini sih dari pagi. Next. Kami juga ada Mr. James yang di atas lagi operate PowerPoint, dia yang biasa mengurus paket ABC. Kalau Bapak Ibu ada di grup paket ABC biasanya Mr. James. Ya, tapi kalau ijazah nggak keluar bukan salah dia ya, itu pemerintah yang nggak keluarin. Oke, by the way kita masih menunggu ya, paket ABC ijazahnya belum ada, nanti dikabarkan. Belum selesai sir, tenang. Kemudian kami juga ada kelas coordinator, learning class untuk di atas lantai 2 Miss Viani. Jadi kalau kelas-kelas gentle, peace, patience, koordinator kami, koordinator anak-anak adalah Miss Viani. Dan untuk kelas bawah Miss Aida yang lagi foto di depan sini.
Oke, Miss Ada adalah koordinator untuk kelas bawah. Kami juga ada event koordinator, Miss Yofi. Event-event tahun ajaran baru akan dibantu disupervisi oleh Miss Yofi. Tentunya ada counselor juga, Miss Rita. Miss Rita. Jadi ini counselor kami, kalau ada hal apapun biasanya Bu Rita lah yang kami cari. Oke. Tapi bukan mekanik ya. Jadi anak rusak, anak apa jangan ke Bu Rita. Dia nggak bisa betulin. Oke. Bu Rita hanya bisa bantu jembatani. Tapi ujungnya itulah kerjaan Tuhan dan orang tua. Wah, kenceng sekali aminnya. Amen, thank you. Kemudian ada juga staf kantata kami, Mr. Berto dan Mr. Beno. Oh, di belakang. Inilah guru-guru enrichment buat musik. Dan juga bagi yang mau ngeles, mungkin Bapak Ibu yang mau les piano, drum, vokal, dan lain-lain. Inilah orang yang dicari. Mr. Berto juga koordinator untuk kantata ya. Jadi misalnya mau daftar les musik di kantata, boleh langsung aja ke Mr. Berto. Dan ada diskon khusus buat orang tua murid di Wesley. Sudah disetujui kok 10%. Slide please. Oke, berikut adalah kelas composition. Kami akan panggil gurunya, supervisor, kemudian anaknya kami panggil. Setelah itu supervisor dan anak-anak akan turun ke bawah, ke kelas baru mereka. Oke, class composition please, next. Ya, you may all go now. Oke, saya panggilin anak-anak satu-satu ya. Students, you'll hear your name to be called. This is your new supervisors and new learning center. Faith class, we have Mr. Charles and Miss Alicia. Ini supervisor class Faith. Muridnya adalah the students for Faith class. When you're called, please stand by to the side here where Miss Priscilla is and Miss Yofi. And then you go down with your supervisor. We have Agnes, Anja, Benjamin J. Anderson, Bianca Ramley, Carissa Fang, Clara Emily, Edward Irawan, Glef Halim, Glory Ku, Isabella Wong, Kane, Lovely, Sylvia, Tiara, Zoe, and Nara. Please go down with Miss Alicia and Mr. Charles to your learning center. Next one, we call upon Miss Restu. This is Miss Restu, supervisor untuk kelas Hope. So if your name is called, please go to Miss Restu to the right-hand side of the stage. Miss Restu, you may go down. Alkeo, Benjamin Marco, Hosea, Marianne, Nathan, and Celio. Alkeo, Benjamin Marco, Hosea, Marianne, Nathan, and Celio. Please go to Miss Restu and she'll bring you down to your learning center. Love class, we have Miss Fana, Miss Trifana, and Miss Tasha. Just come from here, miss. This is for love class. Miss Fana, Miss Trifana, and Miss Tasha. The students are Miho, Caitlin, Callista, Karen, Dominic, Elzio, Faith,
Faustin, Hazel, James Edward, James Ho, Jason Philip, Hans, Regina, Rinchen, Tristan Japutra, Wijaya, and Queen Kirena. Please go with Miss Trifena and Miss Tasha, love class. For joy class, we have Mr. Nelson and Miss Milenia. Joy class, Mr. Nelson and Miss Milenia. We have Abigail Chakra, Angeline, Chloe Winata, Clesia Purnomo, Marcus Yose, Jay Sutanto, Joy Prastono, Caitlin Ho, Kenzo Herman, Kevin Winawan, Kevin Ramley, Leisha Suherman, Paul Lim, Rubenix Ong, Shireen Liao, Shelby Farrelly, and Javon. Mr. Nelson, you may go down. Please go to your supervisors. They will bring you down. Next, we have gentle class. Gentle class, I'd like to call upon Miss Enda and Miss Kathleen. I see some happy faces there. Miss Enda and Miss Kathleen, this is your supervisors for gentle class. We have Chloe, Charlotte, Eldon Lim, Jessica Sutopo, Ethan Ramley, Sergio, Geoffrey Noherman, Glory Miracle, Hayden, Hillary, James, Lionel, Rion, Samho, Appleho, and Victoria. Please go to the side and find your new supervisors of Gentle Learning Center. Next, two more. We have Peace class. Miss Kezia and Miss Elra, please come up to the stage. We have Aurelia, Kaylin, Arvin, Daryl, Frey, Emily, Leon, Maureen, Michaela, Russell, Salsabila, Gerald, Fiorella, Timothy, Zoe, and Yeslin. You'll be in Peace class with Miss Kezia and Miss Elra. And of course, the remaining students, Patience class with Miss Harini and Mr. Ferdi, please come up to the stage. This is Ms. Harini, Mr. Ferdi, who will be the Patients Supervisors Learning Center. We have Annabelle, Isla, Cherish, Samantha, Hubert, Ilona, Luis, Lovelyn, Maxie, Nariko, Patricia, Sadlin, Tristan, Chakra, Dafina, and Devin. Is anyone here not called yet? Devin, you are with Mr. Ferdi. Masih adakah murid yang tersisa belum dipanggil? Enjoy. Okay, next slide please, Mr. Maula. Thank you. Oke, inilah kelas-kelas arrangement untuk minimal 1 semester ke depan. Kita ada devotion biasa pagi, kelas bahasa,
music, olahraga, ibadah seminggu sekali, art class, home economics atau PKN, kemudian English atau composition, computer. Oke, jadi ini kelas selang-seling akan dijalankan minimal 1 semester ke depan, dan tentunya ada flag hoisting atau upacara bendera di setiap hari Senin pertama setiap bulannya. Oke. Saya merasa sangat lonely di atas sini sendiri ya. Bolehkah orang tua maju? Maju paling depan aja ya, yang paling depan terdapat kue sus. Hanya itu yang saya ada di kantong. Kue sus dan minum. Thank you, parents. Kalau nggak saya sendiri di atas ini sepi banget ya. Oke, next slide. Oke, ini seragam-seragam ya, tadi sudah dijelaskan sekilas. Oke, di bawah juga sudah tersedia beberapa seragam juga. Anak-anak akan diminta ke kantor untuk mencoba mencari ukuran. Kalau ada biasanya langsung dibawa pulang. Oke, ini akan dikirimkan Pak Hilman. Tenang saja, akan di broadcast. Oke, inilah seragam kita di sini. Terutama hari Jumat ya, free dress. Kami minta free dressnya yang rapi, sopan. Oke, dilarang memakai sendal maupun crocs. Nggak ada orang tua pakai crocs. Oke, aman. Oke, jadi setiap Jumat itu free dress yang rapi dan sopan. Oke, anak-anak juga disarankan untuk membawa jaket kalau memang anaknya agak sedikit sensitif dengan dingin. Oke, next. Ini kalender juga akan dapat ya, ini terlalu kecil. Tapi intinya kalender tahunan akan kami kasih ke orang tua. Biasa bulanan juga ada. Jadi mohon Bapak Ibu untuk diperhatikan. Terutama ada event-event ya seperti field trip. Itu biasanya setahun 2 kali field trip di sini ya. 1 semester sekali. Kemudian end of term. WhatsApp yang saya sering terima secara pribadi adalah, Mr. Roy kapan liburan Desember ya, mau booking tiket, mau apply visa. Itu biasanya ada di kalender tahunan. Yaitu biasanya itu jarang berubah. Oke? Kecuali ketemu seperti Imlek dan Idul Fitri. Yang biasanya maju mundur ya. Tapi secara teori biasanya kami liburannya itu di Juni pertengahan dan Desember pertengahan. Oke, jadi Bapak Ibu yang mau liburan ke manapun itu, mungkin tanggal 18 sekian Desember sudah boleh jalan-jalan. Jangan lupa tiket 1 juga buat saya bantulah narik koper. Lumayan ya narik koper jalan-jalan. Ya jadi teman Bapak Ibu ya, ini kalau bisa ditempel aja di lemari atau di kulkas misalnya. Jadi tahu gitu, anak saya kapan sih eventnya. Ya tentunya setiap bulan juga dikirimin pulang 1 juga kan ya. Itu juga mohon diperhatikan. Karena dulu saya pernah ada orang tua yang menelpon saya, nelpon sekolah sih kebetulan saya angkat. Dia tanya, Mr. Roy field trip mau bawa apa ya? Terus saya bingung, field tripnya 2 minggu yang lalu, field trip ikut 6 bulan kemudian gitu. Jadi saya asumsi dia nanya yang 2 minggu lalu, saya bilang sama Bapak itu, Pak mohon maaf, field tripnya 2 minggu lalu, sudah berlalu, sudah lewat. Yang berikutnya 6 bulan belum tahu mau kemana, jadi gak tahu mau bawa apa. Ya Bapak Ibu tolong kerjasamanya, diperhatikan kalendernya, supaya gak ada miskomunikasi. Oke, next slide. Term 1, semester 1, semester 2 selesai. Oke, ini komunikasi dengan sekolah ya. Karena kita sudah kembali normal, ya, pandemi sudah dicabut. Kita balik lagi ke cara komunikasi yang normal dan wajar. Yaitu biasanya nomor sekolah, nomor kantor, admin sekolah WhatsApp yang ada di atas, 822-6000-8525. Nomor sekolah 660-4886 dari ya agenda anak-anak, dan nomor saya yang ada di bawah ini. Oke, nomor saya kayaknya semua orang tua ada ya. Tapi paling aman adalah ke admin ya. Karena contoh kalau seperti sekarang ada acara, saya nggak pegang nih. Entar sampai pulang sore malam terus lupa gitu ya. 2 bulan lagi baru saya bales. Kalau ke admin ntar Mr. Maula bisa ngejar saya. Mr. Roy lu masih utang 1 WhatsApp ya. Si A ini nanya nih belum balas 2 hari yang lalu. Oke, jadi kalau ada apa-apa mohon ke
admin sekolah aja, kecuali ada yang mungkin personal yang perlu saya yang menjawab langsung. Ya misalnya, sir bingung nih anak saya mau kuliah apa ya, bingung kok setiap hari nggak mau bangun ya. Nah itu mungkin saya bantuin, ntar saya refer ke counselor. Oke, jadi yang lebih pribadi mungkin boleh ke saya langsung, tapi yang normal-normal misalnya kapan liburan, field tripnya kemana, PTC-nya kapan, seragamnya apa, itu silakan langsung ke admin sekolah saja. Dan saya percaya responnya lebih cepat, karena ya dia yang cek WhatsApp setiap hari. Saya mungkin tidak, bahkan WhatsApp teman pun kadang nggak bales. Boleh tanya beberapa orang tua sini yang kenal saya di luar sekolah secara pribadi, belum tentu saya balas WhatsApp hari itu juga. Jadi tolong diperhatikan nomor-nomor ini dan coba diusahakan untuk tidak kontak ke supervisor secara langsung. Ya, pada saat pandemi COVID no choice. Oke, semua kerja di rumah masing-masing. Tapi karena kita sekarang sudah balik ke normal, kontaklah ke nomor-nomor ini. Supervisor juga kemungkinan besar tidak akan menjawab WhatsApp yang ada hubungan dengan sekolah. Misalnya jam 6 sore, sir boleh nggak tambah PR 5 halaman, saya lupa minta tadi, aduh sorry ya. Itu akan di-ignore, artinya tidak dijawab. Oke, ke saya pun belum tentu dijawab, karena saya bukan supervisor kelas. Saya nggak ada hak wewenang untuk memberi PR. Oke, jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu, supervisor kami, staff kami juga perlu me time ya. Me time, family time, apapun time itulah. Badminton time, ya mereka juga butuh waktu-waktu seperti itu. Jadi mohon komunikasinya sampai jam 3 saja. Kalau ada di luar itu WhatsApp aja sekolah admin, nomor admin sekolah, besok akan diinfokan ke si guru itu, supervisor itu. Kemarin ada WhatsApp nih dari si orang tua A, mau tanya field trip kapan, atau besok boleh nggak bawa baju apa gitu, akan disampaikan. Dan mereka pun akan membalas melalui WhatsApp sekolah, jadi bukan WhatsApp pribadi lagi. Oke, kalau memang ada kebutuhan misalnya mau ketemu dengan supervisor, boleh-boleh saja setelah jam 2 siang. Artinya pagi atau hari sebelumnya WhatsApp dulu ke sekolah. Mr. Maula, saya mau janjian sama supervisor Mr. Charles misalnya. Mau nanya-nanya soal perkembangan anak saya, boleh nggak? Boleh sekali. Malah kami bahagia kalau orang tua ikut campur dengan progresnya anak-anak di sini. Ya, jadi tapi setelah jam sekolah, jangan jam 11, kucuk-kucuk, boleh nggak ketemu Mr. Charles sebentar, 5 menit aja. Percaya deh itu 5 menit jadi 50 menit biasanya. Oke, jadi mohon ya Bapak Ibu kerjasamanya. Next. Ini yang harus disiapkan anak-anak, biasa. Pieces-pieces yang mungkin kebawa pulang karena mau di-review kembali, dan lain-lain mohon dibawa kembali. Alat tulis pensil ya di sini ya, bagi Bapak Ibu yang baru masuk ke sini, anak-anak kerjanya pakai pensil dan juga pen biru untuk isi diary, agenda dan goal card. Oke, mohon Bapak Ibu juga dibantu ya, atau mungkin kalau ada suster ya, boleh ke susternya juga. Tolong dicek pensil anak-anak. Saya pernah lihat anak-anak pakai pensil segini panjangnya. Saya nggak tahu dia tulisnya kayak apa ya. Sedikit lagi itu dimasukin aja ke kuku tulis. Kasian. Terus saya nanya, kamu kok nggak beli, nggak ini pensil baru? Oh mama sibuk belum beli. Oke, besok saya nanya lagi, oh sibuk lagi. Lama-lama itu pensil kan habis ya. Ini mau masukin serutan pun udah nggak bisa bu. Saking kecilnya tuh pensil. Jadi tolonglah disuplai 1-2. Kalau sering hilang nggak apa-apa. Ya belinya 2 lusin di rumah, tapi setiap hari bawa 2 aja. Penghapus juga saya pernah lihat penghapusnya segini. Saya juga nggak tahu dihapusnya pakai apa ya, kasihan. Jadi tolong ya Bapak Ibu, terutama pensil dan penghapus, dicek stoknya. Art supply seperti pensil warna dan lain-lain juga disiapkan. Tentunya di art class kadang-kadang juga dibagikan juga atau dipinjamkan. Tapi ada bagusnya juga anak-anak ada stok sendiri di meja sendiri. Karena kenapa? Kadang-kadang mereka kalau lagi suntuk bagi anak-anak yang artistik ya, mereka bisa urat-urat sendiri gitu. Oke. Dan tentunya Alkitab ya, kami memakai versi hanya 2, KJV dan NKJV. Oke, coba cari dulu, mungkin ibu-ibu bisa, ibu-ibu yang suka ngerumpi bersama, arisan bersama, coba mungkin ngumpulin dana bersama atau jalan-jalan ke Books and Beyond di Pulit Village. Tutup udah kayaknya.
Ya, Books and Beyond di Lipo Karawaci atau online mencari KJV and KJV. Kalau memang kesulitan banget, infokan ke saya bantu cariin. Ya, di Indonesia memang agak sulit. Amazon banyak sih, tapi itu sekitar 800 ribuan. Ya, kenapa KJV dan KJV? Karena pages mereka, buku mereka memakai Alkitab versi KJV. Sebenarnya KJV, tapi KJV pun susah cari. Jadi yang KJV adalah versi yang paling dekat. Oke? Dan juga kamus. Kalau memang ibu bapak merasa anaknya butuh ada kamus, dibawa juga satu. Mau gede mau kecil terserah. Tapi bukan kamus elektronik ya. Oke, yang printed. Next. Ya, tisu basah, tisu kering, itu juga boleh dibawa. Kita nggak tahu kapan anak butuh ya. Ngelap meja, mungkin bersin, mungkin batuk, habis makan gitu. Masker dan sanitizer, ya seperti kita tahu sekarang sudah endemi ya. Jadi tidak kewajiban lagi. Tapi demi kesehatan boleh juga dibawa, tidak dilarang. Ya, mau pakai silakan, nggak pakai juga nggak apa-apa. Tergantung orang tua dan anak. Oke. Kami di kantor mungkin ada stok masker, tapi tidak banyak. Jadi anak-anak juga kami, apalagi yang aktif ya, pas break time, lunch time, itu selesai break, bell bunyi, masuk-masuk ke dalam, satu masker udah basah. Mr. Roy boleh nggak minta masker baru? Boleh-boleh aja. Tapi ini kita juga melatih anak-anak untuk sedia payung sebelum hujan ya. Bawalah masker ekstra, in case. Oke. Notebook, reading materials, kalau mereka suka baca dan lain-lain silakan dibawa. Botol minum silakan dibawa juga, bisa refill di bawah. Ya, snack dan lunch. Biasanya lunch itu orang tua bisa telat kirimnya. Oke, atau bahkan lupa. Oke, mungkin sibuk ya. Nggak apa-apa, saya mengerti juga. Saya kadang sibuk juga lupa makan siang. Oke. Jadi kalau mau kirimin boleh Bu. Saya catering sama ibu aja. Nanti saya transfer ya setiap bulan. Ya jam makan siang kan ntar akan ada juga di kelas schedule-nya. Mohon Bapak Ibu kalau bisa dikirimnya sebelum mereka bubaran makan siang. Oke, kasihan anak-anak. Ada kelas gede sih nggak apa-apa ya, mereka nggak makan pun hidup. Tapi anak kecil kadang-kadang kasihan ya. Breaknya roti sebiji, udah gitu sampai lunch kan udah 1,5 jam tuh. Mereka ke kantor, Mr. Roy, I'm hungry. Hah? Where's your lunch? I don't know. Ntar Mr. Maula WA atau telepon, Bu, lunchnya mana ya? Astaga, saya lupa. Tunggu ya bentar ya, saya gojek sekarang. Gitu. Ya, kami sih nggak apa-apa. Saya udah biasa nggak makan siang. Tapi anak-anak kasihan. Ya mereka butuh lah nutrisi itu untuk supaya bisa lebih konsentrasi dan lain-lain. Jadi jam makan siang atau snack tolong diperhatikan supaya mereka bisa dapat makan on time. Next. Ini penyesuaian uang sekolah ya Bapak Ibu, 3,5 juta per bulan, activity fee penyesuaian 2,4 juta per tahun, dan pace fee-nya tentunya tergantung kecepatan anak Anda. Ini efektif Juli ya. Ntar juga akan dikirimkan filenya. Next. Saya kasih waktu 30 detik untuk tanya jawab. Enggak lah, bercanda. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Lima, 4. Oh. Ya, biasanya ada tanggal terakhir, kemudian di bawahnya ada libur dari tanggal sekian sampai sekian. Mr. Maula boleh ditambahin sekali nggak kalender tahunan? Ya, jadi hari terakhir sekolah itu biasanya anak-anak hari terakhir masuk secara formal. Kemudian biasa ada PTC, berarti mereka dengan orang tua datang ambil rapot. Ada juga misalnya graduation atau Natal, itu juga diharapkan datang. Nah setelah itu biasanya bawahnya ada satu baris, satu row itu khusus. Saya nggak bawa pointer. Oh sebentar ya.
Balik sebelumnya, Sir. Yang ada akhir term. Akhir semester, sorry. Oke. Ini kalau kita bisa lihat dari Desember 18, Juni 17 sampai Juli tanggal 5. Itu term break 4 atau semester break. Artinya murid-murid tidak masuk dari tanggal 17 sampai tanggal 5. Tapi kalau kita lihat di sini kan Wednesday-nya tanggal 12 end of term. Itu berarti last day di sekolah. Last day at school tanggal 12. Kamisnya libur, kosong artinya. 14-nya itu graduation day. Ya. Berarti 14 masuk lagi. 17-18 libur, 19-20 PTC tergantung jadwalnya ya. Kemudian ya libur full sebenarnya dari 17 sih sampai tanggal 5. Ntar balik tanggal 6. Biasa yang merah-merah ini berarti libur. Nah, libur public holiday itu Bapak Ibu, mohon maaf itu di luar kendali kami ya. Ya kan pemerintah belakangan suka dibablasin. Ya saya sih puji Tuhan ya, ekstra 1 hari. Tapi ada orang tua yang bingung kan. Sir ini kok libur panjang banget ya, pusing anak gue di rumah nih. Jadi mohon maaf kalau yang public holiday biasanya kami akan sesuaikan. Kalau libur sekolah biasanya sudah disesuaikan dari awal. Tapi kadang-kadang ya, misalnya di term 4 ini bisa aja kami masukin tanggal 20 itu staff training misalnya. Yang mendadak artinya kebetulan kami butuh atau mungkin pembicaranya bisanya tanggal itu mendadak kasih tahu bisa kami akan liburkan sekolah. Tapi itu enggak setiap hari sih. Ya. Jadi staff training, staff retreat itu kadang-kadang akan kami adakan di term-term tertentu. Tapi itu juga biasanya sih jauh-jauh hari sudah kami infokan. Yang mendadak itu misalnya kalau ada pembicara kebetulan dari luar negeri yang bagus, yang kami rasa bagus buat staff-staff kami atau orang tua ya kami akan liburkan. Tapi itu not every year, not every month, not every term, sometimes. Thank you. Ada lagi? Ya, habis ini Bu. Habis ini akan kami kami jelaskan oleh ketua parents group kami. Ya Bu. Pertanyaan sangat bagus. Paket ABC itu kami sebagai sekolah akan bantu mendaftarkan by system. Artinya kalau di tahun dia ujian, di bulan dia ujian itu sudah berumur cukup untuk paket A 12, paket B 15 dan paket C 18, tahun sebelumnya akan kami daftarkan. Persiapannya kami kembalikan ke orang tua masing-masing. Tentunya biasanya sih H- sekian hari atau sekian minggu akan ada kisi-kisi. Tapi kami tidak harapkan untuk menunggu. Jadi kalau misalnya paket C kan biasanya di bulan Maret ya, biasanya. Nah kalau Bapak Ibu tahu anak Anda tahun depan itu di Maret sudah umur 18, berarti sudah bisa paket C, bisa konfirmasi ke kami. Ya, anak saya 18 nih tahun depan di Maret, ikut paket C enggak gitu, ntar kami konfirmasi. Dan begitu dapat oke dari kami, dengan asumsi sistem yang enggak error, berarti Bapak Ibu sudah boleh mempersiapkan anak untuk ujian paket C itu. Persiapannya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada anak-anak yang googling sendiri, ada yang Bapak Ibu yang ngajar dari pagi sampai sore, ada juga guru les sampai minggu. Jadi style masing-masing terserah, yang penting enak dan nyaman. Paket C enggak, saya mau bilang enggak sulit ntar salah ya, mau bilang gampang salah juga. Jangan terlalu stressin lah Bapak Ibu ya. Sampai hari ini paket C bukan hal yang mustahil untuk lulus. Belum dipersulitkan untuk lulus, artinya ya ngopi-ngopi lah ya sambil mempersiapkan anak Anda. Jangan sampai gak tidur 3 hari 3 malam ya, itu gak sehat. Satu lagi pertanyaan? Yes. Kita tutup aja ya sesi ini. Jadi gini, ini memang satu yang kendala kami yang belum ada solusi.
Ya ini juga kenapa saya selalu ingetin orang tua murid pada saat kita interview, interaksi, cari informasi sekolah. Paket itu berdasarkan umur Bapak Ibu. Ya, paket A itu umur 12, paket B umur 15, paket C umur 18. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya anak saya lulus di Wesley grade 12, artinya sama dengan SMA 3 ya, tapi umurnya belum 18, terus gimana? Saya tanya balik, terus gimana? Kami paket C hanya bisa ikutin pemerintah, which is umur 18. Nah kalau anak Anda lulusnya mungkin umur 17 setengah, berarti dia harus menunggu kira-kira setahun. Oke, untuk tahun berikut. Kalau umur lulusnya 17 di bawah, ya tetap harus nunggu, tapi lebih lama. Nah waktu nunggu itu mau ngapain? Ya terserah. Kalau punya kantor, ajaklah ke kantor ngantor, magang. Punya toko, ajak ke toko. Kalau nggak tahu mau kemana-mana, cari saya. Ya, kenapa cari saya? Magang aja di Wesley. Anak-anak ada beberapa yang magang di sini dan mereka merasa itu suatu hal yang wow. Karena bantu-bantu ya, belajar juga gitu, belajar komunikasi, sosialisasi, tanggung jawab dan lain-lain. Jadi balik lagi tadi umur, kenapa saya selalu saran orang tua untuk tidak mengebut pelajaran anak-anak Anda, ya karena itu. Tapi solusi kedua, walaupun di bawah umur paket C, di Jakarta kan sudah bermunculan banyak college, uni-uni yang dari luar yang tidak meminta paket C. Ya, partner kami Raffles College tidak meminta paket C. Kalau Bapak Ibu misalnya anaknya mau kuliah bisnis atau desain, itu nggak perlu pakai C. Ijazah dari luar tentunya ya. Itu nggak perlu pakai C. Selesai 12, info ke saya berapa bulan sebelumnya, Sir, kayaknya anak saya mau masuk bisnis, Bachelor of Business ya. Ntar saya bantu prosesnya. Oke. Tapi hanya college tertentu ya. Uni Indonesia tetap mewajibkan paket C sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu anaknya belum umur 18 dan mau cepat, doakanlah supaya siapapun presiden dan menteri baru itu akan menghapus kewajiban paket C. Oke, atau tunggu saja di menteri. Tapi itu kayaknya nggak akan jadi. Oke, jadi kita yang wajar-wajar aja, ya. Bukan berarti kita santai ya, tidak. Tapi kita lihat kemampuan anak kita juga. Kita lihat juga mau kemana, mau ngapain. Kalau mau keluar negeri pun yang tidak perlu pakai C biasanya, itu pun biasa ada kena visa restriction. Di Australia terutama, Amerika, di bawah 18 itu sulit. China, itu sulit untuk anak-anak yang di bawah umur 18 untuk kuliah. Ribet ngurusnya, guardianship dan lain-lain. Jadi coba diperhatikan lagi. Kalau mau cari uni lokal di Indonesia mungkin boleh. Dulu UPH masih kasih waktu 1 tahun untuk kejar paket. Saya nggak tahu sekarang. Ya artinya kuliah dulu September ini, paket C-nya Juni tahun depan baru kasih. Tapi tidak semua uni seperti itu. Oke. Dan ini memang peraturan pemerintah, bukan peraturan saya. Ya, thank you for that good question. Ya udah lah ya. Satu lagi, terakhir, benar-benar terakhir. Cukup? Satu lagi pesan-pesan sponsor saya lupa tadi, nggak ada di slide soalnya. Masalah homework Bapak Ibu, kalau lagi sakit, ya sakit lah. Ya bukan waktu itu sih, sering sekali kami ada, saya terutama, Mr. Roy anak saya sakit ya nggak bisa sekolah. Oke nggak apa-apa Bu, kita doakan untuk kesembuhan ya. Cepat sembuh. Oke boleh nggak minta PR 10 halaman per hari? Ya Bapak Ibu udah sakit ya. Saya nggak tahu sakitnya separah apa ya. Kalau sampai dia masih bisa kerjain PR, seharusnya dia bisa ke sekolah. Benar? Benar ya? Jadi kami minta kerjasama dan pengertian orang tua murid, Bapak Ibu. Kalau namanya anak sakit, ya biarlah dia sakit. Ya kasihlah waktu relax.
masakin kuah obat ayam. Atau kalau nggak ada obat-obatnya nggak apa-apa. Ayam seekor, wortel, kentang, sama kol. Cemplungin aja semua, tambah royco sedikit. Ya pemanis. Ya itu obat yang manjur. Jangan tanya kenapa. Tapi itu yang saya tahu. Ya biarlah mereka istirahat. Oke. Mau liburan. Ya misalnya liburan kan tadi sampai tanggal 5 misalnya gitu ya, 5 Januari. Bapak Ibu mau extend sampai tanggal 10. Karena udah beli tiket mahal-mahal pulang kampung, ke Amerika kemana, ya tanggung ya kalau pulang cepat. Ya liburan lah. Tapi jangan, sir bawa PR ya. Astaga. Dia pagi ke Disneyland, malamnya liatin Pacers. Besok sarapan McD, siangnya makan Pacers. Ya kasihan juga ya Bapak Ibu ya. Liburan ini liburan gitu ya. Saya juga kalau saya izin, maksudnya saya nggak masuk sekolah, saya cuti, saya biasanya nggak ngurusin soal sekolah. Ya apapun itulah, saya mau tidur, mau makan, mau jungkir balik, ada WA dari orang tua, mohon maaf ya, saya nggak akan balas. Ini me time. Dan ini jadwal libur loh, tanggal 24 Desember. Mr. Roy, kapan anak-anak balik sekolah? Mr. Roy, boleh nggak PR tambahan 10 halaman? Paces yang kemarin dikasih kayaknya dia belum mantep. Saya akan cuekin. Kenapa? Bapak Ibu juga perlu liburan kan? Waktu sama orang tua murid. Kalau saya iya kan, tahu siapa yang pusing ntar? Ayo bangun jam 9, Mr. Roy udah bilang boleh bikin PR. Mama tungguin di sini lu. Kerjaan 5 halaman. Yang capek siapa? Bapak Ibu juga. Ya jadi mohon kerjasamanya, yang sakit, yang izin karena mau liburan, karena mau ke dokter, ya biarlah itu diselesaikan dengan baik. Ya nggak usah mikirin PR lah. There's always a tomorrow. Ya kan Alkitab sudah bilang, khawatir aja untuk yang hari ini. Besok ada keketahuan sendiri. Okay, let tomorrow be tomorrow. Ya kita worry aja untuk hari ini. Ya anak-anak juga, saya tahu sih Bapak Ibu kadang-kadang semangat sekali ya. Tapi percaya apa tidak, anak-anaknya belum tentu semangat hari itu. Dan kalau nggak semangat kita paksa ya gimana ya. Susah bilang juga, saya juga anak ya, pernah jadi anak juga. Jadi saya tahu lah, pada saat semangat tuh berapi-api gitu. Tapi pada saat nggak semangat ya udah, apalagi kalau lagi sakit, flu, batuk. 2x2. Apakah enak kerja seperti itu? Setiap 2 menit ke WC, buang ingus, setiap 2 menit ke WC muntah-muntah. Terus di sini mami lagi tunggu dengan paces, matchnya 10.51, halaman ke-10. Papa di sana lagi nunggu pace Inggrisnya, halaman 31. Ya kasihan lah anak-anak. Oke, masih ada hari esok kok. Ya, jadi ayo kita kerjasama, kita coba mengerti anak-anak juga supaya mereka bebannya yang pas-pasan. Itulah ACE. Sebenarnya ACE itu adalah kurikulum yang dimana anak-anak itu berjalan sesuai kemampuan masing-masing. Jadi bebannya itu disesuaikan. Oke, bukan sesuai ekspektasi orang tua. Tentu kita sebagai sekolah, sebagai orang tua kita ada ekspektasi ya. Ya di sini saya percaya nggak ada orang tua yang mau anaknya umur 35 masih di sini kan? Bener gak? Ya. Tapi kita harus tahu bebannya, kemampuan anak-anak kita tuh beda-beda. Nah disitulah kita harus bisa belajar mengerti anak-anak kita. Maaf ya, bukan menggurui. Oke, ini hanya advice saja. Yang menggurui ntar yang di belakang sana, sudah siap. Kita sebagai orang tua harus belajar untuk mengenal anak, tahu sifat anak kita, tahu kemampuan anak kita. Disitulah kerjasama sama anak dan sekolah. Kalau anak saya hanya mampu misalnya 20 halaman per hari, ya udah itu aja kemampuannya. Mau didorong-dorong dikit 21 boleh. Oke, tapi kalau kemampuan anak kita hanya 5 halaman per hari, ya itulah kemampuan yang sudah diberikan Tuhan. Kita hormati itu. Oke, di sini ada yang nggak suka makan pete? Suka semua ya? Puji Tuhan, kita bisa pesta pete. Jengkol? Pare? Ada yang nggak suka? Pare nggak suka Bu? Ibu nggak suka juga? Kalau saya jusin pare sekarang saya paksa makan, minum mau nggak? Saya tambahin sambal dikit. Kenapa nggak mau? Karena memang nggak suka gitu. Kalau anak beda, anak memang nggak mampu.
Kalau otak dia hanya mampu sekian, ya udah. Makanya di situ kita harus mengenal anak. Oke, oleh sebab itu juga kita ada parenting seminar hari ini yang akan dimulai sebentar lagi. Tujuannya hari ini selain informasi adalah kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Oke, hari ini temanya Touching Heart, Changing Mind. Indonesianya apa ya? Menyentuh hati, merubah pikiran ya. Benar ya? Oke. Jadi hari ini ayo Bapak Ibu kita mulai semester baru ini. Saya sangat bersyukur ya. Senang juga melihat ada waktu saya tanya ke Mr. Maula, yang daftar Google Form berapa orang? Waktu itu cuma 20. Saya masih pesimis, saya masih positive thinking. Masih optimis bahwa akan lebih banyak orang tua. Dan mau 20 pun saya terima. Ya seperti Alkitab bilang kan, satu domba hilang pun dicari. Ya ini satu orang tua hilang pun saya cari. Cuman gak ke rumah sih, saya carinya WhatsApp aja. Jadi pada saat 2 hari yang lalu terima kabar bahwa sudah 40, saya bersyukur banget. Berarti sudah minimal 40% dari total murid di sini orang tuanya sudah mengerti program kami dan semoga bisa menjadi orang tua yang lebih baik di tahun ajaran yang baru. Karena sekali lagi Bapak Ibu, sekolah tidak bisa berfungsi dengan benar dan baik kalau tidak ada support, dukungan dari orang tua. Ya, mau supervisor kita sepintar apapun, anak Anda sepintar apapun, kita tidak bisa akan berjalan dengan baik dan benar tanpa dukungan dari orang tua. Amin. Apakah kita siap untuk mendukung sekolah dan mendukung anak? Cuma 2 nih, kayaknya kita liburkan lagi ya. Oke. Dengan itu juga saya akan panggil Bu Yunita ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru atau mungkin sudah lama di sini tapi nggak tahu, memang karena COVID juga ya. Kita di sini sebenarnya ada parent support group, oke, di mana grup inilah yang seharusnya jadi jembatan antara sekolah dan orang tua. Tapi karena COVID dan lain-lain hal, parent support group ini akhirnya di bawah radar. Artinya nggak ada yang tahu ada kan? Ada yang tahu nggak? Kita ada parent support group di sini? Nggak ada ya? Oke, itu berarti salah saya, kurang informasi. Saya mengundang Bu Yunita ke mimbar. Bu Yunita ini adalah, gimana ya cara ininya ya. Jadi Bu Yunita anaknya sudah lulus dari Wesley, puji Tuhan. Dan sebelumnya memang menjadi ketua parent support group di Wesley selama beberapa tahun. Saya serahkan waktu dan tempat ke Bu Yunita. Terima kasih banyak Mr. Roy. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan parents ya di sini. Ada mungkin yang sudah kenal saya ya. Kalau udah kenal saya berarti anaknya udah senior-senior. Ini saya lihat masih banyak sekali anak-anak yang baru ya, yang which is saya belum kenal. Jadi saya salam kenal dulu ya. Saya Yunita, saya dipercayakan sebagai ketua parent support ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu ketua wali murid lah seperti itu. Sebenarnya dipercayakan dengan sangat terpaksa juga sebenarnya. Karena sebelum anak saya sekolah di sini, pada saat pemilihan parent support itu kita saling tunjuk menunjuk gitu ya. Jadi kalau siapa yang mau mencalonkan semua langsung menundukkan diri semua, menutup kepala ya. Kalau bisa, aduh maaf ya saya mau ke toilet dulu gitu ya. Jadi pada menolak. Jadi sekian periode karena merasa kita diberikan tanggung jawab ya. Jadi kita harus menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik. Seperti Mr. Roy bilang, mungkin zaman COVID kita tidak terlalu banyak kegiatan. Jadi sebelumnya kita banyak sekali kegiatan-kegiatan mungkin di bawah radar, ada yang seperti itu. Tapi tetap antara parents kita tetap ada komunikasi. Jadi yang ini mungkin baru-baru ya, yang masih anak-anaknya baru masuk, itu penting sekali buat saya bagaimana kita komunikasi dengan sesama parents ya. Pengalaman saya waktu kalau saya cerita seangkatan saya dulu ya, kalau seangkatan parent saya itu kita pagi-pagi rajin tuh ketemu untuk morning coffee kita bilangnya antar ibu-ibu. Disitulah kita banyak sekali diskusi sesama parents bagaimana sih kita menyikapi
anak kita sekolah ya, karena materi atau sistem pendidikan kita agak beda. Bukan seperti sekolah umum, bukan seperti zaman kita sekolah dulu. Kalau zaman, mungkin ibu-ibu nggak ngalamin, saya kan produk lama ya. Jadi zaman sekolah saya dulu itu betul-betul apa yang disuapkan oleh guru. Kita tidak boleh punya inovasi atau punya inisiatif untuk bisa cari materi sendiri, untuk bisa lebih pintar gitu ya. Saya ingat zaman saya sekolah dulu, saya senang sekali duduk depan sekolah, depan mejanya guru. Jadi di situ tempat yang benar-benar tidak favorit. Zaman kita sekolah kan harus kalau pas pemilihan tempat duduk harus datangnya cepat pagi ya, harus cepetan datang gitu ya. Kalau bisa kita bisa dapat tempat yang favorit. Nah memang saya nggak perlu itu, karena apa? Saya senang sekali duduk di depan guru, yang dimana depan itu tidak disukai oleh para murid. Kenapa saya senang di situ? Karena saya bisa intip buku apa yang dipakai guru tersebut. Itu ya. Jadi saya senang sekali mengintip, aduh gurunya pakai buku ini. Jadi saya akan mencari buku itu di luar dan saya akan belajar. Akhirnya apa? Bukan karena saya pintar, bukan ya. Tapi saya bisa membaca atau saya sudah membaca apa materi yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Sehingga seakan-akan saya pintar gitu ya. Padahal saya sudah baca, oh gurunya besok kasih materi ini. Saya sudah baca, saya sudah tahu materinya. Jadi kalau gurunya bilang, oh ya saya ngerti. Padahal kita udah intip dulu bukunya apa yang dia pakai. Nah anak-anak kita di sini itu luar biasa. Kalau saya pribadi luar biasa, kenapa? Mereka belajar bikin goal mereka sendiri. Setiap pagi itu mereka akan setting goal. Mereka akan setting goal berapa pages atau berapa halaman yang mereka harus selesaikan. Dan kalau mereka selesai, mereka dapat penghargaan finish goal. Saya senang sekali kalau anak saya pulang sekolah, ya sebelum saya akan cek, Andrew, anak saya namanya Andrew, hari ini finish goal enggak? Gitu ya, tanya. Oh mami finish, mereka dengan bangga bilang kan, oke, ada masalah apa enggak di sekolah atau seperti ini. Kalau enggak finish saya tanya enggak, why tidak finish goal hari ini, kendala apa, mengapa, ceritakan dia, begini. Saya kadang-kadang anak kan enggak mau disalahin ya. Saya itu ya, kalau mungkin ibu-ibu sudah dapat training kalau anak-anak itu selesai pesis untuk diminta pertanyaan kah atau ada proses waktu, enggak boleh langsung ngomong saya miss, sir, enggak kan? Harus ada flag, ada raise flag seperti itu. Dan itu harus antri. Ya, harus antri dan mereka harus sabar. Mereka tidak bisa langsung raise flag kemudian berharap gurunya langsung melayani mereka. Itu diajar mereka untuk bersabar dan ya antri lah ya. Kalau misalnya mereka tidak raise flag duluan, mereka harus antri. Nah, ini kadang-kadang mereka suka jadikan alasan. Itu profesornya lama untuk menanggapi refleksnya itu, saya tidak finish goal misalnya gitu ya. Atau anaknya, iya ini saya waktu mau, mereka ada, kalau misalnya mereka sudah selesai pengecekan thesis gitu, mereka ini ngeceknya lama, bukunya nggak ada, materinya nggak ada, seperti itu ya, ada anak. Nah ini buat kita parents harus pintar-pintar melihat kondisi. Apakah betul itu yang terjadi dengan para supervisor di sini, atau itu alasan anak-anak kita. Nah kalau memang itu terjadi, betul misalnya ada kendala saya bicara atas parents ya, bicara parents dulu. Kendala memang di supervisornya, kita sebagai parents kita bisa memberikan masukan atau saat kita ada meeting ataupun kita memberikan masukan ada kendala seperti ini dan bagaimana untuk way outnya. Kenapa? Tujuannya adalah kita ingin memberikan terbaik selain anak kita, juga sekolah juga bisa berkembang dengan baik. Tujuan itu. Nah, kalau saya jelaskan dari hal-hal tersebut, dari anak kita cara belajarnya, kemudian komunikasi dengan para supervisornya, kalau kita bilang keberadaan parents itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Saya setiap ada ketemu dengan parents selalu saya memberikan encourage. Anak-anak kita itu mau selesai kapan bisa kita ukur. Enaknya di situ sekolah ini ya. Saya senang sekali karena apa? Bisa diukur. Misalnya anak-anak satu term itu 12 thesis yang mereka harus selesaikan. Nah kalau dalam satu term itu kesempatan 12 thesis itu tidak diselesaikan dengan baik, berarti kan mereka akan molor. Tapi mereka bisa ambil lebih dari 12 thesis, mereka akan lebih cepat. Nah sekian thesis mereka harus selesaikan, kita sudah bisa ngitung. Saya sudah bisa ngitung, oh anak saya akan selesai sekian di atas kertas ya. Kita bisa ngitung, kita mungkin emak-emak rajin ya bikin planning hitung-hitung. Bukan cuma ngitung uang belanja ya Bapak Ibu sekalian ya, ada yang harus kita hitung ya. Kita sudah canggih kok cara menghitungnya, biasa ngitung uang belanja seperti itu. Ini sekian tahun anak saya akan selesai
ya kan? Saya punya gambaran mungkin anak saya akan selesai 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi. Mungkin ada hal yang di luar ekspektasi kita ya. Molor-molor pun paling setengah tahun gitu, atau paling lama setahun seperti itu. Nah tapi kalau anak kita cek pesisnya itu kok tidak selesai 12 dalam satu term, tidak selesai 12, kita harus cari tahu, kita harus rajin komunikasi. Saya kalau ketemu dengan PTA ya, dengan teacher, dengan profesornya, selalu diskusi. Saya bilang anak saya itu Andrew agak males ngerjain maths. Kalau dia ngadepin maths kayaknya ngadepin, aduh males banget gitu. Jadi kalau bisa itu harusnya targetnya 4 buku atau 3 buku dalam satu term, 1 buku juga sudah puji Tuhan gitu ya, selesai. Itu saya bilang, ini kamu kalau tidak selesaikan sekarang, pada saat terakhir kamu term terakhir, everyday yang kamu belajar apa? Math, terus karena have to atau must untuk menyelesaikannya. Nah ini saya diskusi sama gurunya, tolong bantu, saya juga akan encourage di rumah dan juga dibantu kalau dia bilang kan mereka harus bikin target setiap pagi ya, harus bikin goal. Mereka isi mungkin math-nya hanya 2 halaman gitu, yang di word building dibanyakin gitu, yang gampang-gampang dibanyakin gitu ya. Nah encourage ke kita punya anak-anak, no harus balance. Mereka harus balance. Kadang-kadang kalau kita ngikutin kemauan anak-anaknya, kalau bisa mungkin mungkin ada yang tidak suka literature misalnya, ada yang tidak suka word building, masing-masing anak kan ada yang gak suka. Kalau diikutin anaknya, itu akhirnya mereka saat akhirnya tidak balance. Atau mereka akan delay untuk menyelesaikan sekolahnya sesuai dengan target kita. Nah itu kita sebagai parents ini harus tahu juga, setiap anak-anak kita itu selesai berapa pesiskah mereka selesaikan dalam satu term. Saya mau tanya, ibu-ibu atau bapak-bapak sini lihat gak kalau di rapotnya itu dicek gak? Oh anak saya selesaikan sekian pesis, ada gak yang ngecek? Ngecek ya? Ibu Acing sendiri yang ngecek, luar biasa. Dicek gak? Atau wah cuma ngecek nilainya, anak saya rata-ratanya 96,8, 99,99, anak saya nilainya 100, tapi dicek gak berapa pesis yang mereka selesaikan, berapa hari mereka tidak masuk, ada kan? Mungkin kita tanya anak saya setiap hari kok ke sekolah saya anterin, kok saya drop, kok tiba-tiba ada 12 hari liburnya, atau 20 hari bahkan yang tidak masuk, dicek gak? Ya kan? Kalau kita cuma cek nilainya doang. Nah, saran saya, cek yang paling penting kalau pengalaman saya, berapa pesis yang mereka selesaikan dalam satu term itu. Karena setiap tingkatan itu mereka harus 12 pesis. Dan lucu gini, kadang ditanya, anak ibu kalau kita di luaran nih ya, ketemu sama teman-teman, sekolah di mana? Oh di Wesley, oh kelas berapa? Kelas berapa ya? Kurang tahu ya kelas berapa. Kelasnya namanya Faith, Pace, Gentle, apa ya namanya enggak tahu. Pokoknya kelasnya Faith aja. Iya tapi kelas berapa? Aduh saya gak tahu kelas berapa ya. Kelas berapa sih? Gak tahu ya saya ya kelas berapa, pusing saya kelas berapa. Nah yuk Mr. Roy juga sering sekali memberikan arahan. Kalau misalnya 0 sampai 12 itu setingkat apa? Oh itu kelas 1, 12 sampai 24 itu kelas 2, 25 sampai seterusnya 36 itu ada kalian per setiap 12. Jadi saya senang sekali anak saya pesisnya sekian nih ya selesai. Udah saya bagi 12, wah dia baru kelas 5, saya gitu. Kebayang gak anak kita misalnya udah umur 14 tahun ya, 14 tahun tapi pesisnya itu baru diselesaikan yang nomor 40-an atau 50-an. Saya dulu volunteer, jadi sharing dikit. Saya karena apa ya, mungkin saya disuruh bisa juga tergugah ya lihat anak-anak kita belum agak sedikit PKN dulu, belum PKN belum ada, bahasa Indonesia belum ada di sini ya. Saya kalau suka ngajarin mereka kan belajarnya kan yang hal luar. Tapi kalau hal Indonesia, coba kita tanya, nak Danau Toba di mana? Mereka nggak tahu ya. Jangankan kita mau tanya suku Baduy, ya, suku Kupu begitu. Tidak kita bicarakan begitu. Nah itu saya menghadap ke Mr. Roy, saya masih ingat sekali saya bikin proposal, boleh nggak saya ngajar, volunteer untuk ngajar PKN. Kenapa? Karena saya terpanggil bagaimana anak-anak kita selain mereka mengenal dunia luar juga harus tahu Indonesia dan sekitarnya. Dan akhirnya saya juga dipercayakan bahasa Indonesia. Nah setiap saya mengajar itu, saya senang sekali melihat pesisnya mereka. Jadi setiap saya ngajar itu, setiap anak-anak itu saya cek pesisnya mereka. Pesisnya berapa sih?
umurnya berapa sih gitu ya. Jadi kalau misalnya ketinggalan sekali, saya ketemu orang tuanya misalnya, pas ketemu orang tuanya suka saya diskusi. Tolong dilihat pesisnya loh anak-anaknya sudah umur sekian, mungkin harus encourage bisa berbanyak pesisnya. Kenapa? Kita harapkan pada saat anak kita sekolah sesuai umurnya dan sesuai juga. Kalau sekolah yang non-nasional, mereka kan dipaksa untuk selesai. Kelas 1 sekian umurnya, kelas 2 sekian umurnya, kelas 3 sekian umurnya. Kalau tidak mampu mengikuti kelas tersebut berarti dia tidak naik kelas. Kalau di sini kita anak-anak tidak ada beban merasa tidak naik kelas, tidak ada beban segitu. Kalau anak-anak kita sekolah umum kita dulu tidak naik kelas, mereka rasanya malu, tertekan begitu ya. Anak-anak di sini tidak ada. Nah, karena tidak ada itu akhirnya mereka kadang-kadang ada yang santai. Sudah umur 18 tahun misalnya, tapi materinya masih materi kelas 2 SMP misalnya gitu ya, PESIS yang dia selesaikan. Nah ini mereka harus tetap menyelesaikan, tidak bisa dikasih diskon sama Mr. Roy. Mr. Roy saya baik-baikin Mr. Roy, nanti anak saya selesaikannya belum selesai PESIS, tolong dikebut aja dianggap selesai. Enggak bisa, Mr. Roy enggak bisa diajak gitu, hanya Mr. Roy enggak bisa diajak sama begitu, tetap aja harus selesai. Jadi kadang-kadang orang tua juga, saya suka mendengar juga curhatan orang tua, Bu Yunita, anak saya itu sekarang umur sekian loh, tapi PESIS sekian, emang mau berapa tahun sih sekolahnya? Berapa lama sih anak saya harus sekolah? Terus saya pikir, kalau gitu salah siapa ya? Masa salah sekolah? Ya kan? Saya bilang, Bu, sebenarnya sekolah kita di sini gampang loh Bu. Kita dari awal anak masuk sini, kita sudah bisa planning. Kapan kita harus selesai anak kita? Sudah bisa planning. Tapi kalau misalnya ibu bilang 18 tahun, tapi materinya masih materi yang SMP. Nah ini harus kita evaluasi, salahnya di mana. Jangan sampai juga harus, ayo kita perbaiki Bu. Jangan sampai anak ibu 30 tahun masih di kelas fit misalnya, waduh lucu banget ya. Waduh tidak terjadi, saking senangnya atau mereka saking cintanya sekolah ini ya. Jadi jangan mau selesai. Ini cinta anak saya walaupun sudah selesai tetap rajin loh, tetap rajin. Ini dia bilang, mami besok mami mau ke sekolah, iya aku ikut ya. Jangan datang sendiri aja ya berangkat pagi. Seperti itu. Nah, satu hal lagi saya senang sekali sharing ya orang tua di sini, itu yang kita tekankan seperti kata Mr. Roy, faith, karakter ya, bukan cuma knowledge. Selalu saya ingatkan bahwa knowledge itu bisa dibelajarkan dimanapun, tetapi kalau tampak karakter yang baik, faith yang baik, anak-anak kita juga tidak akan berkembang dengan baik. Nah itulah salah satu dasar ya mengenai parents group ini. Kenapa parent group ini buat saya pribadi penting? Dan tadi ada ibu tanya, apakah ada grupnya? Ada. Kita ada grup WhatsApp, ada grup Wesley yang itu yang formal ya. Grup Wesley itu di-create oleh sekolah, itu formal, informasi formal dari sekolah, pengumuman-pengumuman resmi dari sekolah ya. Jadi saya harapkan untuk yang grup Wesley itu dipakai memang hal-hal yang formal. Jangan dipakai hal yang pribadi ya. Apalagi ada yang nanya, anjing saya sakit loh, kira-kira obatnya apa ya di situ ya. Jangan pakai gitu. Atau saya punya ini loh, punya ada barang-barang bagus, mau beli nggak di situ ya? Jangan di situ ya. Atau ada terus, wah boleh nggak saya ini? Ya. Ada grup satu lagi yang kita namakan WPBS Parent Support. Ini grup yang informal buat kita parents untuk cerita. Dan di sana jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kita tidak undang profesornya, tidak undang Mr. Roy juga, tidak kita undang. Kenapa tidak saya undang di situ? Supaya kita bebas untuk berkomunikasi. Boleh mau komplain apapun gitu ya. Soalnya kalau kita lihat, ada Mr. Roy, jangan gak enak kan kita kan. Makanya sengaja tidak diundang di situ. Maaf ya Mr. Roy, jadi kita tidak undang di situ supaya kita bebas berkomunikasi. Mau komplain kah, mau kasih masukan kah, mau apapun di situ, mau sharing antara kita, mau curhat antara kita, silakan. Ya, silakan mau sharing apapun silakan. Nah, itu saya harap bisa dipakai dengan bisa dimanfaatkan dengan bijaksana juga ya. Yang namanya grup juga anggotanya banyak juga kita juga bahasa atau komunikasi kita juga harus kita bisa dipertanggungjawabkan ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya senang sekali juga bahwa sampai periode ini kita masih bisa sama-sama. Ya ini kalau saya mau bilang ini periode saya dengan sangat-sangat terpaksa saya harus mengakhiri periode saya ya. Karena anak saya udah selesai, jadi saya harus tahu diri untuk
memberikan posisi ketua ya atau yang untuk parent support ini koordinirnya saya harus memberikan yang lebih mudah dari saya. Yang bisa yang lebih kalau bahasa Indonesia lebih mumpuni gitu ya, yang lebih qualified ya, yang lebih qualified, yang lebih bisa melihat prospek ke depan. Kira-kira ke depannya nanti parent support group ini apa sih yang dibutuhkan, apa yang akan dikembangkan. Dan ini saya yakin sekali dengan kepemimpinan grup yang sekarang tuh pasti akan lebih baik, saya yakin sekali. Nah waktu kepemimpinan saya itu saya dibantu oleh wakil saya, Ibu Yeni. Bu Yeni, ya. Jadi saya perkenalkan untuk periode berikutnya saya menyerahkan kepemimpinan saya kepada Bu Yeni. Bu Yeni akan sebagai ketua. Kita kasih applause dulu Bu Yeni. Ya silakan Bu Yeni. Kita sama-sama sebagai ketua dan wakil ya, sekian lama, kita sekian lama kali ya sudah ya. Lama banget, bukannya ini karena memang tidak mau ya, tidak ada yang mau. Dan ini yang mau terpilih pun saya ucapkan terima kasih, banyak terima kasih ya yang bersedia. Saya encourage untuk berikutnya, ini ibu-ibu dan bapak di sini ini pasti punya kemampuan untuk bisa memimpin. Kalau mau, sebenarnya buat saya pribadi tidak ada kata tidak mau, tidak ada kata tidak bisa. Kalau saya pribadi ya, saya tidak mau kata tidak bisa. Yang ada apa? Tidak mau, gitu ya. Karena kita tidak mau, dia kita bilang, nggak bisa aku. Bu, mau nggak ibu jadi masuk jadi ini? Nggak bisa. Ibu, aku nggak bisa, aku sibuk, aku nggak bisa, nggak ngerti gitu. Padahal bukan tidak bisa, tapi ada tidak mau. Jadi saya harapkan untuk parents di sini tidak ada kata begitu. Jadi selalu support apapun kegiatan yang ada di parent support group nanti, support atau aktif di semua kegiatan tersebut. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju? Wah, cuman yang depan Bapak setuju, yang lain tidak. Setuju? Nah ini udah komit loh Bu, udah komit Bu Yeni. Jadi Ibu Yeni bisa sangat terbantu dengan parent-parents-nya di sini. Baik, saya serahkan waktu berikutnya ke Ibu Yeni untuk memberikan sepatah kata, jangan sepatah kata kayaknya, lebih beribu-ribu kata aja, waktunya masih ada. Silakan Bu Yeni. Terima kasih buat semuanya, terus buat Ci Yunita juga. Saya juga selama jadi wakil Ci Yunita banyak belajar banyak dari Ci Yunita dan tunggu Ci, jangan jalan dulu. Iya. Terima kasih buat selama ini ya sudah jadi wakil kita. Nah, terus Ci Yunita juga masih jadi tenang, masih jadi ibu pembina kami semua. Begitu kan? Tua banget ya. Iya kan lebih pengalaman. Perkenalkan nama saya Yeni, anak saya dua Saya di potong sini. sebentar ya. Oh iya, silakan. Mumpung sudah dikasih bunga ini tadinya mau di ujung. Tapi thank you Bu Yunita untuk supportnya selama ini. Tuhan berkati. Silakan lanjut. Thank you. Ya, terima kasih. Anak saya ada dua di sini, yang besar di kelas passion dan yang kedua di kelas peace. Nah, untuk terima kasih ya buat Mr. Roy, Miss Rita yang sudah membantu untuk membuat parent support group ini. Seperti yang tadi dibilang sama Mr. Roy, sama Ci Yunita, semoga parent support group ini tuh bisa jadi wadah komunikasi kita sebagai sesama parents juga bisa lebih dekat, dan semoga juga kita bisa benar-benar mensupport anak kita di sekolah ini dan pada akhirnya juga untuk kebaikan anak kita juga gitu. Nah, untuk untuk yang WA group, kalau mau di-add nanti boleh kontak ke saya atau saya juga punya wakil. Saya panggil ya wakilnya, Ibu Feni. Terus untuk dari masing-masing kelas juga nanti ada perwakilannya sih. Nah, selain wakil kita juga punya bendahara, Ibu Diana, mana ya? Sini biar pada kenal. Untuk sekretarisnya Ibu Eva.
Ya, Ibu Diana ini juga sekalian perwakilan dari kelas Faith ya. Kalau Ibu Feni ini dari Hope. Untuk kelas Love kita panggil Ibu Mimi. Untuk kelas Joy Ibu Vera. Dan untuk kelas Peace, Eva dan Passion saya. Untuk kelas Gentle, kita belum ketemu nih yang bersedia untuk jadi perwakilan. Kalau misalnya ada yang merasa anaknya di Gentle, terus mau ikut untuk ikut kita untuk koordinasi, boleh kontak ke kita. Boleh ke kontak dari salah satu ini yang ada di sini. Thank you. Terus apa lagi? Saya rasa itu dulu ya. Nanti untuk WA grupnya bisa kontak salah satu dari kami untuk masuk ke dalamnya. Terima kasih. Thank you. Itulah wajah-wajah baru untuk tahun ajaran baru. Ini wadah kami bentuk untuk menampung semua aspirasi orang tua ya. Mau feedback, mau positif, negatif, silakan ke parent support group dahulu, baru ntar akan didiskusikan dengan sekolah. Tentunya ini berhubungan dengan secara umum ya. Ya balik lagi kalau misalnya tadi ada pertanyaan mau kuliah kemana, biayanya berapa duit, itu langsung ke saya nggak apa-apa, saya bantu secara pribadi. Oke, saya sudah diberi signal bahwa ini waktunya untuk break. 10 minutes break, kita break 10 menit. Kemudian kita kembali, pembicara kami sudah standby sudah di belakang, siap untuk men-sharingkan ilmu-ilmu dan pengetahuan. Kita break 10 menit, kupon yang tadi diterima untuk snack boleh ditukarkan di belakang. Ada kue sus seperti sudah saya janji tadi. Kue sus dari belakang, minum dari belakang. Mohon Bapak Ibu untuk makannya di luar saja. Toilet ada di lantai 3, minum boleh dibawa masuk kalau memang belum habis. Silakan kita break dulu 10 menit. Thank you. Tuhan berkati.